Kritik keras Iran kepada Badan Energi Atom Internasional. Iran mengatakan ironis, Israel bangun fasilitas senjata nuklir tapi diperlakukan istimewa. Iran mengkritik keras Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang mereka anggap telah memperlakukan Israel dengan istimewa karena bungkam dengan pengembangan fasilitas senjata nuklir secara klandestin di negara Yahudi itu. Teheran menyebutnya sebagai hal ironis. Kritikan itu dilontarkan Duta Besar Iran untuk IAEA yang berbasis di Wina, Kazem Garibabadi. Dia menyampaikan kritiknya dalam sebuah pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Dewan Gubernur IAEA hari Kamis waktu Wina. Diplomat Iran itu mengatakan program senjata nuklir Tel Aviv bertentangan dengan seruan internasional. Menurutnya, kegiatan Tel Aviv di fasilitas nuklir yang sangat rahasia menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan juga stabilitas regional dan internasional. Garibabadi melanjutkan semua negara di kawasan Timur Tengah kecuali rezim Israel adalah pihak yang menekan perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT dan telah melaksanakan untuk menerima safeguards komprehensif dari IAEA. Oleh karena itu, pengembangan program senjata nuklir klandestin oleh rezim Israel menimbulkan ancaman serius yang berkelanjutan tidak hanya terhadap keamanan dan juga stabilitas kawasan dan dunia, tetapi juga terhadap efektivitas dan juga efisiensi NPT dan rezim perlindungan badan IAEA, kata dalam pernyataan yang dikutip Sindo News. Pada Sabtu 6 Maret 2021, dia juga menekankan bahwa Israel juga bukan pihak dalam perjanjian besar lainnya yang mengatur senjata pemusnah massal WMD. Mengutip citra satelit komersial dari fasilitas tersebut, Panel Internasional tentang Bahan Fisil atau IPFM, sekelompok ahli nuklir independen dari 17 negara, melaporkan bulan lalu bahwa konstruksi baru yang signifikan telah berlangsung di kompleks Dimona. Situs konstruksi terletak di sekitar bangunan yang menampung reaktor nuklir dan pabrik pengolahan ulang, bunyi laporan IPFM. Diplomat Iran lebih lanjut mengatakan meskipun banyak resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan IAEA selama beberapa dekade tentang kemampuan nuklir Israel dan ancaman terkait, rezim Zionis dengan menyesal terus mengabaikan komunitas internasional dengan meremehkan pentingnya NPT dan menolak untuk menempatkan semua fasilitas dan juga aktivitas nuklirnya di bawah rezim Safeguards Komprehensif IAEA. Ironisnya, Israel sekarang bahkan menikmati perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir. Karena mereka adalah anggota NPT dan memiliki beberapa kewajiban khusus berdasarkan pasal 1 dan 6 Traktat Imbuh Garibabadi. Dia juga mengkritik sebagai kontradiksi yang jelas dari fakta bahwa Israel bukan anggota NPT, menikmati hak dan hak istimewa penuh dari IAEA karena keanggotaannya, sementara pada saat yang sama menganggap dirinya bebas dari tanggung jawab dan berpartisipasi dalam segala musyawarah instansi terkait dengan anggota NPT. Situasi seperti itu telah memberi rezim ini keberanian untuk mengejek otoritas dan mandat badan IAEA dalam mencegah pengalihan bahan dan aktivitas nuklirnya, ujarnya. Foto-foto satelit baru menunjukkan pemandangan yang lebih jelas dari fasilitas nuklir rahasia rezim Israel yang mengungkapkan bahwa pabrik tersebut sedang menjalani proyek besar. Yang terpenting, rezim ini telah menjadi sangat sinis untuk memanipulasi realitas dan mengkritik anggota NPT lainnya dengan alasan bahwa mereka memiliki kewajiban karena keanggotaan mereka dalam perjanjian, tetapi Israel tidak. Ini adalah kekurangan dan kegagalan yang sangat serius dalam pekerjaan IAEA yang harus ditangani dengan benar, paparnya. Garibabadi memperingatkan bahwa mengabaikan masalah penting seperti itu secara langsung mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional.
menentang norma-norma pelucutan senjata dan juga kontrol senjata global yang sudah mapan dan merusak kredibilitas dan kelangsungan arsitektur perlucutan senjata dan juga kontrol senjata saat ini, termasuk IAEA dan rezim safeguards-nya. Dia mendesak IAEA untuk mengambil sikap yang jelas tentang ketidakterterimaan rezim Israel yang tersisa di luar kerangka kerja NPT dan terus menentang untuk menempatkan semua kegiatan dan fasilitas nuklirnya di bawah sistem safeguard komprehensif Badan Nuklir PBB. Badan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa Israel menempatkan semua instalasi nuklirnya di bawah safeguards badan dan menyetujui perjanjian non-proliferasi sebagai pihak non-senjata nuklir, sambung diplomat Iran. Dia mengatakan adalah ironi bahwa IAEA, sekretariatnya, Dewan Gubernur dan General Conference semuanya berkonsentrasi pada anggota NPT. Sementara kesalahan strategis kronis adalah mengabaikan bahan nuklir Israel dan kegiatan di wilayah yang bergejolak di Timur Tengah. Bukankah kebijakan bungkam dan kelalaian tentang program nuklir Israel dan kebijakan kelambahan dalam hal ini mengirimkan pesan negatif kepada anggota NPT? Artinya, menjadi anggota traktat sama dengan menerima pemantauan dan verifikasi yang paling kuat. Sementara berada di luar traktat berarti bebas dari kewajiban dan kritik apapun, dan bahkan diberi imbalan, tanya Garibabadi dengan ironis. Israel sampai saat ini mengadopsi kebijakan ambigu tentang dugaan mengembangkan senjata nuklir. Negara Yahudi itu tidak pernah menyangkal atau membenarkan bahwa pihaknya memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Inilah video dahsyatnya rudal Iran hujani pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Departemen Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon mendeklasifikasi atau mengungkapkan kepada publik rekaman drone saat rentetan rudal Iran menghujani pangkalan udara Amerika di Irak tahun lalu. Video serangan rudal Iran sebagai balasan pembunuhan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qasem Soleimani ini belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang tidak diklasifikasikan ke CBS untuk segmen 60 menit selama akhir pekan lalu, di mana 6 rudal Qiyam-1 terlihat menghujani pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan Amerika Serikat di Provinsi Anbar sebelah barat Irak. Difilmkan dalam inframerah kasar, video bernotasi singkat menunjukkan rudal yang masuk saat mereka menghantam hanggar perawatan pesawat dan fasilitas pangkalan lainnya, meledakkan dan mengirimkan kolom asap hitam ke langit. Dikutip dari Russia Today pada Selasa 2 Maret 2021, rekaman itu diambil pada 8 Januari 2020 oleh pesawat tidak berawak Amerika Serikat yang berdengung di atas pangkalan. Sekitar 5 hari setelah Soleimani dihabisi dalam serangan udara Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad, serangan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.